Kita sudah sampai di Hotel Miko. Ya, teman-teman. Semuanya sudah datang. God bless. Pemandangannya di Hotel Miko ya. Langsung view gunung. Gunungnya berkabut ya, teman-teman. Kita sekarang sedang berada di puncak. Sebentar lagi acara makan siang bersama. Haleluya. Haleluya. Dingin, sejuk sekali udaranya ya. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini udara segar, saya sedang berada di puncak Cisarua, di Villa Miko, di mana berbagai hamba-hamba Tuhan dari berbagai kota, provinsi, se-Indonesia bisa berkumpul di tempat ini. Kita mengadakan doa puasa bersama. Puji nama Tuhan, temanya kali ini mengenai kekudusan. Kemarin malam setelah pembukaan, ada pesan-pesan yang disampaikan, dan saya sampaikan juga kepada saudara dan saya, di mana kita sekarang ini hidup di penghujung akhir zaman, bukan zaman yang biasa-biasa lagi. Mari saudara, kalau kita mau melihat Tuhan, kalau kita mau mencari Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Temanya mengenai kekudusan. Bagaimana kita bisa hidup benar, hidup kudus, selain daripada Roh Kudus yang ada di dalam kita yang Tuhan berikan, itulah yang memampukan kita, menguatkan kita, menolong kita untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saudara, pada waktu kita pertama kali percaya Yesus, terima Yesus, maka roh kita lah yang dihidupkan, tersambung kembali dengan Tuhan. Tetapi jiwa kita, tubuh kita belum. Oleh sebab itu kita perlu pembaharuan pikiran, pembaharuan hati. Ya, karakter-karakter lama harus mati, kedagingan harus mati. Pada puasa ini kita juga belajar mematikan kedagingan, hari-hari perendahan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita juga mengambil doa puasa. Mungkin saudara dan saya ada masalah, pergumulan, baik dalam keluarga, sakit penyakit, ekonomi, ataupun dalam pelayanan. Ada banyak sekali masalah-masalah. Tetapi pada saat kita merendahkan diri, mengambil doa puasa, sebagian besar di sini hamba-hamba Tuhan mengambil doa puasa Esther, atau doa puasa berantai, hanya makan satu kali dalam 24 jam. Tetapi yang terpenting, hati yang tertuju kepada Tuhan. Yang terpenting, kita merendahkan diri mencari wajah Tuhan, dan mencari fokus pada Tuhan, bukan fokus pada masalah. Dan itulah saudara, disitulah Tuhan menolong, disitulah Tuhan akan mengulurkan tangannya, disitulah dibukakan jalan-jalannya. Pada saat kita tinggal diam dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Ya, mari saudara, pada saat ini ada banyak pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Jika kita hidup benar, hidup kudus, maka tangan Tuhan tidak pernah terlewat dalam hidup kita, selalu menolong kita. Sekalipun kita dibiarkan, sekalipun kita mengalami masa sukar, tetapi ujungnya adalah kebahagiaan. Karena pencobaan-pencobaan kita alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Pada saat kita diberi masalah, pencobaan itu untuk mengikis daging, mengikis karakter, mengikis hati kita. Percayalah saudara ya,
Karena jiwa kita ini harus mengikuti roh yang telah terhubung dengan Tuhan. Tubuh kita juga harus mengikuti roh, jangan mengikuti daging. Saudara bisa baca di Galatia 5 mengenai keinginan daging dan atau mengikuti roh. Ya, kemarin kita dengar firman bahwa kita harus mengikuti keinginan Roh Kudus yang di dalam kita yang mengerjakan pembaharuan terus menerus melalui masalah penderitaan, apapun tekanan itu proses pengujian, pemurnian. Jadi jangan lelah ya, jangan lelah saudara di bumi ini yang penuh masalah penderitaan, tetapi ujungnya kita mau serupa, segambar dengan Tuhan. Jika kita menyembah Tuhan, kita memuja Tuhan kita, maka kita akan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sekarang mungkin kita berapa persen ya, belum 100%. Tetapi kita menuju kesempurnaan, kita menuju segambar serupa dengan Allah. Ya, itulah pesan Tuhan saudara, tanggalkan kedagingan kita, hidup dengan Roh Kudus, dan kita boleh diberikan hak kuasa untuk memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun yang tidak lama lagi kita akan mencapainya ya saudara. Jadi tidak semua orang Kristen, semua orang percaya akan memerintah bersama Kristus, tapi yang mau bekerja di ladang-ladang Tuhan, yang mau bekerja ya, hidupnya bukan egois untuk diri sendiri, kekayaan untuk diri sendiri, talenta bakat untuk diri sendiri, bukan, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kita banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan. Melalui kita banyak jiwa-jiwa dikuatkan lagi yang lemah. Melalui kita memberi, menabur bagi orang yang kekurangan, yang miskin, sehingga mereka melihat ada Tuhan di dalam hidup kita. Ya, antikris sebentar lagi akan datang, akan muncul. Tetapi kita jangan takut. Sebagai anak Tuhan, ya kita nggak boleh takut hanya dengar tentang antikris, berita-berita tentang antikris, berita-berita tentang nanti kesusahan besar memang akan terjadi, tapi fokus kita bukan antikris, fokus kita bukan kesusahan besar, tapi fokus kita Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, Yahshua HaMashiach, ya itu yang kita sembah, kita fokus pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan arahan, tuntunan setiap hari. Maka Tuhan akan memberikan kita kuasa, otoritas, dan kita tidak perlu takut khawatir akan hari esok, masa depan, baik kegoncangan ekonomi, ya banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, yang bangkrut. Tetapi semalam saya melihat, mendengar kesaksian di mana mereka mengalami masa sukar 98, kerusuhan ya, tahun-tahun resesi, Indonesia berapa kali mengalami resesi, tetapi hidup dalam ekonomi Tuhan, saudara tidak pernah tergoncang. Malah orderan-orderan banyak datang ya kesaksiannya, puji Tuhan. Tetapi saya melihat karena dia memberi banyak orang, dia mendanai penginjilan, dia memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memelihara, Tuhan akan memagari semua usaha pekerjaannya, Tuhan sendiri akan menolong, dan terus kita hidup dalam kerajaan Tuhan.